Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Paralel 3 dengan saya Reni Ramadana dengan belakang 141, ada Ajra Sampoiri dengan belakang 148, ada Aufa Livianto dengan belakang 151, dan Faris Ambar Susilo dengan belakang 130. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas hasil pra-UTS kami mengenai implementasi perhitungan kumulatif 1 sampai N menggunakan rumus N dikali N tambah 1 bagi 2 dalam bahasa assembly X8632. Sebelum ke dalam teknis kode, mari kita bahas latar belakang terlebih dahulu. Seperti yang kita pelajari dalam mata kuliah organisasi arsitektur komputer, untuk benar-benar memahami cara kerja komputer, kita harus melihat hingga ke level perangkat keras. Bagaimana CPU mengeksekusi instruksi, mengelola memori, dan memanipulasi register. Cara terbaik untuk merepresentasikan interaksi tingkat rendah tersebut adalah melalui bahasa assembly. Dalam presentasi ini, kami tidak menggunakan perulangan biasa untuk menghitung penjumlahan kumulatif kami. Kami mengoptimalkannya menggunakan rumus matematika bentuk tertutup, yaitu N dikali N tambah 1 bagi 2. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk secara langsung mendemonstrasikan bagaimana CPU menangani operasi aritmatika kompleks seperti penambahan atau add, perkalian bertanda atau IMO, dan pembagian bertanda atau EDIF, serta cara mengolah pemanggilan fungsi menggunakan sistem stack di dalam memori. Adapun tujuannya mengimplementasikan program assembly X8632 untuk menghitung kumulatif satu sampai N, memahami penggunaan register, start dan instruksi aritmatika, dan menganalisis struktur eksekusi program pada simulator CPU. Dan seperti yang sudah disebut, kita menggunakan tiga operasi ALU utama seperti add, enable, dan edif. Dan informasi sedikit sebelum masuk ke perhitungan, program kita melakukan validasi input melalui instruksi CMP atau compare yang mengatur CPU flags. Jika N kurang dari 0, sign flag aktif dan program melompat ke jalur error. Ataupun jika N sama dengan 0, zero flag aktif dan program langsung mengembalikan 0. Barulah jika N lebih besar dari 0, program lanjut ke perhitungan. Next. Dan pada section data, variabel N input dideklarasi dengan nilai 10 menggunakan deklaratif DB atau define byte yang mengalokasikan tepat 1 byte memori. Kemudian pada section text, instruksi move atau move EX, N input mengambil nilai 10 dari memori dan menguatnya ke extended akumulator. Juga tanda kurung siku ini menunjukkan bahwa yang diambil adalah isi alamat, bukan alamatnya. Juga push EX, kemudian mendorong nilai 10 dari extended akumulator ke stack sebagai parameternya. Dan kalau hitung kumulatif, memanggil fungsi sekaligus menyimpan return address ke stack. Next. Dan di dalam fungsi hitung kumulatif tersendiri terdapat enter, yaitu menyiapkan stack frame. Jadi extended base pointer dan extended stack pointer menjadi 244. Move atau move YX, kurung siku IBP displacement 8, mengambil parameter dari stack, extended akumulator kembali berisi 10, dan setelah itu CMP atau compare, dan JG atau jump if greater, program melompat ke label hitung karena N lebih besar dari 0. Dan di label hitung sendiri, move IBX, IX menyalin 10 ke extended base register, add atau addition EBX 1 menjadikan extended base register berisi 10. Kemudian imul atau integer multiply EBX mengalihkan extended akumulator kali extended base register sehingga extended akumulatornya menjadi 110. Kemudian move IDX 0 membersihkan extended data registernya, move ICX 2 itu mengisikan extended counter register dan pembagian yaitu IDF atau integer divide membagi 110 dengan 2 extended akumulator sehingga berisi 55, yaitu hasil akhir kita. Terakhir, leave mengembalikan extended base pointernya ke 0 dan extended stack pointer ke 248, lalu write atau return mengembalikan eksekusi ke program utama dengan nilai 55 di extended akumulator. Oke, lanjut ke register. Register itu memori berkecepatan tinggi untuk menyimpan data selama eksekusi program berlangsung. Jadi ada 6 register di program ini, di mana ada EAX, dia menyimpan input N underscore input, menjalankan proses perhitungan dan menyimpan hasil akhir. Jadi EAX ini salah satu register penting di mana dia bekerja dari awal sampai akhir. Nah, kemudian ada EBX, yaitu register bantu untuk menyimpan nilai N underscore input plus 1 sebelum proses perkalian. Jadi
rumus kita n kali n plus 1 per 2, di mana n plus 1 itu nilainya disimpan di register EBX. Bisa dilihat di kodenya, EAX itu nilainya disalin ke EBX, kemudian EBX ditambah 1. Nah, kemudian ECX, dia digunakan sebagai pembanding program akan lanjut pada flow yang mana. Jadi ECX dibandingkan dengan EAX, kalau EAX-nya kurang dari nol maka dia lanjut ke fungsi negatif. Kalau EAX-nya sama dengan nol dia akan langsung return nol. Kalau EAX-nya lebih dari nol maka dia akan lanjut ke fungsi hitung. Oke, next. Kemudian ada register EDX, dia di set menjadi nol sebelum IDIF karena operasi pembagian menggunakan pasangan register EDX, EAX. Jadi EDX kita set nol dulu. Kemudian ada EBX menjadi acuan stack frame untuk mengambil parameter input dari stack. Nah, contohnya parameter input yang sebelumnya dikirim dengan push EAX diambil kembali menggunakan alamat EBP plus 8. Nah, kemudian ada register ESP, dia itu menunjuk posisi teratas stack saat push, call, read, dan leave dijalankan. Nah, di sini ada beberapa metode pengalamatan yang digunakan untuk mengakses data dan mengatur alur program. Yang pertama ada immediate addressing yang digunakan untuk memberikan nilai langsung, seperti MOV ECX dan koma 0. Selanjutnya ada register addressing yang digunakan untuk memindahkan data antar register. Contohnya ada MOV EBX dan EAX. Habis itu ada direct addressing yang digunakan untuk mengambil data dari memori. Contohnya itu ada MOVAX dan N underscore input. Nah, habis itu ada stack addressing yang digunakan saat mengirim parameter fungsi melalui stack. Selanjutnya ada base addressing yang digunakan untuk mengambil parameter dari stack. Ini contohnya ada MOVAX dan EBB plus 8. Nah, selanjutnya ada relative addressing yang digunakan pada percabangan program seperti JL dan JG. Nah, yang terakhir itu ada implicit addressing yang digunakan pada instruksi seperti imul dan elif yang secara otomatis memakai register tertentu. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa program menghasil menghitung penjumlahan kumulatif dengan akurat menggunakan pendekatan rumus bentuk tertutup n kali n plus 1 dibagi 2. Nah, pengujian pada simulator CPU berjalan sesuai harapan pada tiga kondisi utama. Yang pertama, ketika n-nya itu 10 akan menghasilkan 55. Ketika n-nya 0, maka dia akan menghasilkan 0 serta penanganan error yang tepat untuk input negatif. Program mencakup penggunaan berbagai jenis instruksi x8632. Yang pertama ada meliputi transfer data, itu contohnya MOV dan push. Ada arithmetika, itu contohnya add, immo, dan edif. Dan kontrol alur. Kontrol alur yang contohnya CMP, JL, JG, call, dan read. Dan pengaturan stack frame yang contohnya enter dan leave. Di sini ada terdapat beberapa celah teknis yang perlu diperhatikan atau diperbaiki untuk optimasi kode. Yang pertama ada ketidaksesuaian untuk ukuran deklarasi variabel, yaitu yang pertama ada penggunaan DB yang diakses sebagai 32 bit. Yang kedua ada redundansi instruksi seperti menggunakan MOVED setelah instruksi imul, dan yang terakhir ada ketergantungan pada instruksi yang hanya berlaku spesifik pada simulator tertentu. Menggunakan in1 dan instruksi enter tanpa operand. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.